Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Kita awali edisi kali ini dari permintaan. Banyak banget yang minta kami mengomentari soal hasil pemilu dan bagaimana efeknya pada sepak bola kita. Ada gimana ya? Tar dikiranya kami ini mencampur adukan politik dan sepak bola lagi. Tapi ya udahlah ya, kami di sini akan ngasih sedikit pendapat kami aja soal yang Capres 03 yang katanya protes nih hasil perolehan suaranya ini kok dikit banget dan dia bilang ini ada kecurangan. Ya, terlepas ini ada kecurangan atau enggak, kami pun nggak tahu dan kami nggak mau sok tahu soal politik. Tapi kalau pandangan kami pribadi, bukan cuma kami sih, tapi hampir semua pengamat yang pernah kami temui pun mengatakan pendapat yang hampir serupa. Kenapa Capres 03 ini tuh kalah telak untuk sementara ini? Ya ini balik lagi dengan peribahasa, apa yang telah kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Masyarakat kita itu, khususnya netizen kita, yakni Gen Z, adalah tipikal orang-orang yang baperan. Ayo, bener apa enggak? Netizen kita ini tuh 1000 prestasi akan hilang oleh satu kesalahan. Bener kan? Kita ambil contoh di sepak bola aja. Satu pemain timnas main jelek di timnas itu diungkit-ungkit mulu, dihujat-hujat terus, ya kan? Apalagi ini, karena semua juga tahu Ganjar ini pernah mengubur mimpi anak-anak timnas U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20 dan ini nggak sepele loh. Dia dan partainya sudah menganggap sepele sepak bola. Alah, sepak bola itu apa sih? Nggak ada apa-apanya, nggak ada pengaruhnya buat negara. Gitu kan pikiran dia dan partainya. Dia lupa atau mungkin nggak tahu kali ya, sepak bola itu melibatkan jutaan orang. Iya sih, cuma timnas U20 doang yang kalian kubur mimpinya menurut kalian. Tapi di balik U20 itu ada jutaan rakyat Indonesia yang bermimpi ingin melihat timnasnya main di ajang kedua terbesar di dunia, yakni Piala Dunia U20, dan itu dia musnahkan bersama partainya. Itu salah satu penyebabnya. Makanya nyampe sekarang netizen kita ini tuh masih inget dengan kegagalan timnas U20 masuk ke Piala Dunia U20. Karena siapa? Ya karena dia dan partainya. Penyebab lain adalah keangkuhan sang ketua umum PDIP. Dia terlalu angkuh. Bahkan yang bikin rakyat paling sakit hati adalah dia ini dengan seenaknya, seolah tanpa rasa bersalah, menghina dan merendahkan Presiden Republik Indonesia di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu nggak semua rakyat Indonesia itu suka dengan Jokowi, tapi sebagai seorang presiden, nama negara ada di pundak Jokowi. Kalau presiden dihina seperti itu, maka wajar yang dilihat rakyat bukan Jokowi, tapi presiden. Dan tentu rakyat pun tahu, apalagi insan sepak bola tahu, Jokowi lah sang penyelamat sepak bola Indonesia. 2 kali Indonesia hampir di-ban oleh FIFA dan 2 kali pula Jokowi menyelamatkan sepak bola Indonesia. Maka ketika Jokowi dihina seperti itu, maka wajar kalau rakyat Indonesia khususnya insan sepak bola maka akan merasa sakit hati. Jadi buat Capres 03 dan partainya yang selalu menyalahkan orang lain dan bilang ada kecurangan, jangan terlalu menyalahkan orang lain dulu, tapi introspeksi diri sendiri dulu. Apa yang telah Anda perbuat? Anda menganggap remeh sepak bola. Kini Anda tahu seperti apa kan sepak bola itu? Ya itu aja sih pendapat kami. Kami mohon maaf buat pendukung Capres 03. Kami nggak ada maksud menyudutkan Capres 03. Kami cuma menyampaikan fakta saja dan kami bicara sesuai fakta.
Dari Timnas Indonesia, seperti yang pernah kami bahas dan kami bilang, meskipun Sumarji selaku ketua BTN dan manajer Timnas bilang semua klub Liga 1 setuju melepas pemain ke Timnas di ajang Piala Asia U23, tapi apa buktinya? Buktinya sejumlah klub menolak kirimkan pemain ke Timnas U23. Salah satunya ya seperti biasa pelatih Persija Jakarta Thomas Doll. Doll secara tegas menolak mengirimkan pemain ke Timnas U23. Alasannya jelas, ini bukan agenda FIFA dan liga masih jalan. Sementara Persija butuh pemain tersebut. Nah, ini ucapan dari Thomas Doll. No, we need them. Sure. Of course, it's championship. They can go after the game or I don't know when it's free time. Nah, gimana? Kan yang jadi pertanyaan itu adalah Sumarji bilang klub Liga 1 setuju. Nah, klub yang mana yang setuju? Terus kalau emang PSSI udah bertemu dan membahas dengan klub Liga 1 yang mana? Jangan bicara dengan pemilik klub dong, tapi bicaranya dengan pelatih, karena pelatih lah yang menentukan. Ini baru Persija loh yang ketahuan gak mengirimkan pemain. Gak menutup kemungkinan klub lain pun akan ngikutin Persija dong. Sebab di Indonesia itu semuanya latahan. Satu orang menolak, yang lain pasti ikutan. Ah, klub anu aja nolak kok, masa kami gak boleh nolak? Kan gitu. Makanya coba renungkan apa yang pernah kami bahas di video-video kami. Yang kami bilang PSSI dan LIB ini seolah nggak sejalan dengan Sintayong. LIB tetap menjalankan kompetisi dengan alasan klub rugi miliaran rupiah kalau kompetisi nggak jalan. Itu betul sekali. Tapi kenapa LIB nggak mengkoordinasikan dengan PSSI dan klub? Harusnya kan dikoordinasikan dulu. LIB dan PSSI ini kumpulkan para klub, bikin surat pernyataan jika klub siap melepas pemain kalau liga mau dijalankan. Tapi ini buktinya Persija bisa nolak, kan artinya memang nggak ada perjanjian dong. Makanya wajar kalau banyak yang berprasangka ini tuh memang disengaja buat menyingkirkan Sintayong. Jadi istilah kasarnya kemarin tuh ada pemikiran kayak gini nih. Sialan lu Sintayong, di Piala Asia Senior kemarin lu capai target 16 besar. Awas aja lu nanti di Piala Asia U23 gua bikin susah, habis deh lu. Kan seperti itu yang terlihat. Coba kalau kemarin PSSI ini nggak ngasih target ke Sintayong, ya kalau perpanjang aja 2 tahun lagi, kan orang-orang juga nggak punya pemikiran atau kecurigaan ke situ dong. Kurang rapih nih tipu muslihatnya LIB, masih kebaca sama netizen. Makanya berat buat Sintayong bertahan di timnas. Uang federasinya aja nggak ngedukung, gimana mau bertahan? Sekarang mau pakai pemain mana coba kalau klub nggak mau lepas pemain? Pemain naturalisasi? Mana bisa, prosesnya lama cuy. Dan ini sudah diketahui oleh para pembenci Sintayong. Makanya dibikinlah skenario seperti ini. Inilah realita miris sepak bola kita yang katanya mau maju, tapi tingkah laku dan pola pikirnya orang-orang federasi kita masih mundur. Kita lanjut ke berita klub. Dari Persebaya, lolosnya Bangkok United ke 16 besar Liga Champion Asia, bahkan sebagai juara grup justru menyeret nama Persebaya. Loh, kok bisa? Ya, sebab salah satu gol kemenangan Bangkok United untuk lolos ke 16 besar dicetak oleh ex-bomber Persebaya Mahmud Eid. Bahkan di Liga Thailand, Mahmud Eid sudah mencetak 6 gol dari 16 laga, yang artinya jauh lebih tinggi dibandingkan saat di Persebaya. Dengan kenyataan Persebaya tengah butuh striker setelah Paulo Henrique belum bisa diandalkan, para bonek pun kembali nyentil manajemen Persebaya untuk coba memboyong kembali Mahmud Eid. Dan andaikan Mahmud Eid bisa dibawa balik ke Persebaya dan diduetkan lagi dengan David Da Silva, para bonek yakin gelar Liga 1 pun bisa diraih oleh Persebaya. Iya sih, kalau Mahmud Eid ke Persebaya ditopang oleh DDS dan Bruno, ini trio mengerikan sih di lini depan Persebaya. Tapi entahlah, itu kan urusan manajemen Persebaya.
Dari PSIS kabarnya kesulitan mendapatkan striker timnas Kyrgyzstan Joel Kojo. Diungkapkan oleh sang agen yakni Agi Resi, Kojo ternyata mematok harga yang sangat tinggi. Seiring semakin terkenalnya Kojo, harga Kojo naik drastis 100% dari yang tadinya 3 miliaran kini menjadi 6 miliaran. Itu belum termasuk gaji yang diminta Kojo pun yang katanya sangat tinggi. Kami sempat membuka komunikasi, namun karena namanya sudah sangat terkenal di Indonesia, harganya ikut melambung. Itulah mengapa kami mencari opsi lain. Kami terus mencari, ujar Agi Resi. Nama Matius Pato pun menjadi buruan utama PSIS saat ini, sebab Pato saat ini bebas transfer. Meskipun harga Pato hampir sama dengan Kojo, tapi ternyata gaji Pato nggak sebesar yang diminta oleh Kojo. Wah, udah ngerasa jadi artis ya Bang Kojo. Aduh. Dari Persib Bandung, terlempar dari skuad inti selama beberapa musim belakangan bukanlah hal yang ideal bagi seorang Febri Haryadi. Sebab sejatinya Febri adalah salah satu wonderkid terhebat Persib sepanjang sejarah. Tapi seiring berganti-gantinya pelatih membuat Febri seolah hilang dan tersingkirkan. Terakhir kali Febri ini mencuat pada musim 2019. Saat itu Febri bisa mencetak 9 gol. Tapi setelah itu Febri seolah menghilang. Bahkan di tangan seorang Luis Milla pun Febri nggak juga kembali ke performanya. Lalu apa yang menyebabkan Febri menjadi seperti ini? Dulu kita mungkin sering melihat ya Febri ini latihan ekstrim di sawah, di gunung dan lain-lain. Demi apa? Demi performanya tetap terjaga. Tapi sekarang Febri jarang sekali latihan seperti itu. Lalu juga hilangnya kebebasan yang diberikan pelatih menjadi salah satu penyebab Febri ini tak berkembang. Febri sudah nggak boleh lagi terlalu mengandalkan skill dan kecepatan. Masih inget dong ucapan Robert Rene Albert dulu? Jika dia ingin masuk skuad inti, buang semua hal egois. Terlalu lama pegang bola tak bagus. Dia harus bisa menyesuaikan dengan taktik dan strategi pelatih, ujar Robert Rene Albert kala itu ya di tahun 2020 silam. Alhasil apa? Febri seperti orang kebingungan sekarang. Sebab biasanya Febri ini adalah sebagai panah yang menyusur dan melesat di sisi sayap. Tapi sekarang dia nggak bisa seperti itu dan harus lebih masuk ke dalam. Nah musim ini dengan hilangnya Freds Butuan, sebenarnya Febri ini bisa saja menjadi kembali Febri yang dulu. Dan ini harus dibuktikan oleh Febri. Dan ini kabarnya udah dibuktikan dan mulai dibuktikan sama Febri saat latihan. Adu lari tetap, bau is bau, dia yang tercepat. Gocekan ala Febri pun mulai kembali. Inilah Febri yang kita kenal. Tapi pertanyaannya adalah apakah Hodak ingin Febri seperti ini? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau buat kami pribadi, Febri itu cuma butuh dikasih kebebasan. Biarkan Febri ini bermain liar. Sebab itulah Febri. Ya kita lihat nanti mampukah semua latihan keras yang dilakukannya ini membuat Boyan Hodak tertarik pada Febri atau Febri akan hengkang di akhir musim ini.